Ya, Cia dan saudara, kita Ya. tentu setuju ya bahwa beribadah ini adalah hak setiap orang, tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas rungu. Ya, inilah yang mengetuk hati Ustaz Dadial mengajarkan Al-Quran isyarat bagi penyandang disabilitas rungu di Kota Bandung. Simak sosoknya berikut. Menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya adalah hak setiap orang, tak terkecuali para penyandang disabilitas rungu. Meski memiliki keterbatasan dalam hal mendengar dan berbicara, mereka juga ingin mengamalkan perintah agamanya. Inilah yang membuat Al-Islamabad atau yang akrab disapa Ustadz Dadial semangat untuk mengajar Al-Quran isyarat bagi penyandang disabilitas rungu di Kota Bandung. Jadi gurunya itu dengar, atau ustadz-ustadznya tuh ustadz yang dengar. Jadi waktu ustadz dengar itu mengajar anak tuli itu sering miskomunikasi, nggak nyambung. Jadi anak-anak tuli nggak paham. Nah, itu artinya butuh guru yang betul-betul bisa mengajarkan anak-anak tuli, yang punya kemampuan untuk memahami situasi anak-anak tuli. Nah, jadi saya merasa terdorong. Nah, jadi saya memiliki sedikit kemampuan dan saya mau membagikannya ke teman-teman tuli yang lain. Sempat terpuruk dan mengalami depresi karena kehilangan pendengaran ketika berumur 12 tahun, Dadial kini menemukan panggilan hidupnya untuk membimbing anak-anak disabilitas rungu mendalami agama Islam. Dulu saya tuh selalu bertanya-tanya kepada diri sendiri, kenapa waktu lahir itu bisa dengar, jadi ada kesempatan untuk bisa mendengar. Umur 12 tahun itu pendengarannya tidak ada. Awalnya saya nggak terima, jadi nggak mau jadi tuli. Kenapa aku tuli? Saya ngerasa marah, saya minder. Jadi saya selalu bertanya-tanya kenapa saya jadi tuli. Sekarang mungkin baru sadar teman-teman tuli butuh bantuan supaya bisa mengajarkan ilmu, jadi paham gitu dengan ilmu yang diajarkan. Seperti jembatan, menjembatani. Dadial bersama Siti Umayyah, seorang ibu yang memiliki anak disabilitas rungu, kemudian mendirikan Yayasan Rumah Quran Isyarah, sebuah lembaga pendidikan dan pengembangan Al-Quran Isyarat di Kota Bandung. Dulu pertama saya ngajar di sini itu mungkin sekitar tahun 2018 atau 2019. Dulu belum dibangun yayasannya. Masih seperti les rumahan gitu, jadi di bagian lantai 1 di rumah. Dan tempatnya pun sempit, terbatas. Anaknya pun cuman ya beberapa orang aja, sekitar 5 atau 7 orang. Dan seterusnya sampai tahun 2021, Ibu Maya mau bekerja sama untuk sama-sama membangun tempat pendidikan untuk anak-anak tuli. Jadi Yayasan Rumah Quran Isyarah atau isyaratnya seperti ini. Jadi sampai sekarang masih terus berproses. Ini adalah Rumah Quran Isyarah, rumah Quran yang khusus mendidik anak-anak tuli untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, meneliti dan pendidikan, pengembangan dan Al-Quran dengan bahasa isyarat.
karena awalnya saya mempunyai anak tuli yang kesusahan untuk mencari guru untuk membaca Al-Quran, untuk mengaji dan mempelajari agama Islam itu susah. Dari situ saya ada ide untuk les anak saya dengan mendidik membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan dari situ saya mengajak teman-teman tuli lain. Walau hanya bertempat di lantai 2 rumah sederhana milik Siti Umayyah di kawasan Arca Mani, Kota Bandung, hal ini tidak menyurutkan semangat anak-anak istimewa ini untuk memahami isi kandungan yang ada di Al-Quran. Setelah Al-Quran Isyarat ada, itu saya mengajarnya lebih mudah dan anak-anak pun jadi paham gitu. Jadi bisa setara antara anak dengar dan anak tuli. Nah, kalau misalnya anak-anak dengar kan gitu ya, misalnya baca Al-Qurannya tuh tilawah halus dengan tajwid. Nah, tapi kalau teman-teman tuli kan nggak paham ya. Nah, setelah adanya Al-Quran Isyarat, nah itu tuh bisa menyesuaikan, bisa belajar tajwidnya juga dengan isyarat. Kalau orang dengar itu dengan suara, nah kalau orang tuli itu dengan isyarat, jadi bisa setara. Jadi saya ngerasa senang karena manfaatnya banyak, jadi saya senang gitu anak-anak tuli bisa paham Al-Quran. Karena Al-Quran itu rahmatan lil alamin, untuk semua, untuk semesta alam, bukan hanya untuk orang-orang dengar saja. Dengan tekun, anak-anak ini belajar dan mempraktikkannya secara langsung bagaimana cara membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya perasaannya senang sekali, karena kalau dulu saya tuh belajar Al-Quran tuh nggak paham. Nah, tapi setelah belajar di sini di Rumah Quran Isyarat, nah guru tuli kan yang langsung mengajarkan saya Al-Quran, bagaimana gitu ya cara belajar Al-Quran Isyarat. Oh, saya bisa langsung paham, saya nyaman dan merasa senang. Saya ngerasa senang sekali belajar di Rumah Quran Isyarat ini, belajar Al-Quran Isyarat, jadi paham. Dan gurunya pun ngajarin saya dengan baik, jadi saya bisa cepat paham. Perjuangan Ustadz Dadial dan Ibu Maya pun berbuah manis. Anak-anak istimewa ini mulai mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Di sini adalah tempat yang paling tepat mungkin ya untuk anak saya belajar mengaji dan memahami agama Islam. Kalau dulu dia memang mungkin secara perba dia bisa ya gitu ya ngaji dengan meskipun memang masih banyak ini nggak sempurna karena memang ada beberapa huruf juga yang tidak keluar. Tapi dia hanya bisa saja gitu, tidak paham apa yang dia baca. Tapi setelah dia mempelajari Al-Quran di Rumah Quran Isyarat ini dan diajarkan juga artinya, memahami apa isi Al-Quran ini, gitu, sehingga dia paham ternyata yang saya baca itu ini loh gitu ya, pedoman hidup yang harus saya pegang gitu. Jadi dia juga memahami agamanya lebih ini lagi gitu, lebih bagus lagi. Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Yang tadinya mereka tidak bisa Assalamualaikum, sekedar Assalamualaikum, mereka jadi bisa. Yang mereka tidak bisa membaca Al-Quran jadi bisa. Yang mereka tadinya sholat asal mengikuti gerakan aja, sekarang mereka semua tahu bacaannya. Mereka semuanya jadi mengetahui, dan mereka juga punya adab sopan santun terhadap orang tua, teman, dan masyarakat umum. Meski dalam keheningan, anak-anak disabilitas rungu ini berusaha melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan gerakan tangan yang indah dan penuh makna. Dadial berharap anak-anak istimewa ini memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya dalam memahami isi kandungan dari Al-Quran. Saya
mengajar anak-anak tuli, berharap anak-anak tuli itu bisa mendapatkan kesetaraan untuk belajar agama Islam, untuk belajar Al-Quran. Karena tuli juga kan sama-sama manusia yang Allah ciptakan. Artinya, apa yang Allah berikan itu semuanya harus didapatkan termasuk oleh orang-orang tuli supaya bisa paham agama, bisa paham Al-Quran juga, dan memiliki akhlak yang bagus sesuai dengan perintah di dalam Al-Quran. Tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Jadi hidupnya itu di jalan yang lurus.